Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami Mendengarkan. Pernahkah kalian merasa bahwa seseorang di sekitar kalian tidak menyukai kalian, tapi mereka berusaha menyembunyikannya? Atau mungkin kamu merasakan ada ketegangan, tapi tidak tahu persis apa yang terjadi? Jika iya, video ini sangat cocok untuk kamu. Kesempatan kali ini, kita akan membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tidak menyukaimu tapi menyembunyikannya. Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini dengan bijak, baik secara psikologis maupun dari sudut pandang filosofi stoikisme. Jadi, jangan lewatkan video ini sampai selesai. Dan pastikan kamu sudah subscribe untuk mendapatkan lebih banyak insight menarik. Pertama-tama kita ulas dulu, apa itu ketidaksukaan yang disembunyikan? Ketidaksukaan yang disembunyikan adalah fenomena ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan kita, tapi mereka memilih untuk tidak menunjukkan perasaan tersebut secara langsung. Mereka mungkin tidak mengungkapkannya melalui kata-kata, tetapi bisa terlihat melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau cara mereka menghindari kita. Situasi ini seringkali bisa membingungkan, terutama jika kita merasa tidak melakukan apa-apa yang salah. Lantas, kenapa seseorang merasa perlu menyembunyikan ketidaksukaannya? Ada banyak alasan dan kita akan mengupasnya lebih lanjut. Selanjutnya, mari kita ulas tanda-tanda seseorang tidak menyukaimu dan menyembunyikannya. Yang pertama, bahasa tubuh yang tertutup. Bahasa tubuh adalah petunjuk pertama yang bisa kita perhatikan. Ketika seseorang tidak menyukaimu, mereka cenderung menjaga jarak fisik. Postur tubuh mereka mungkin tertutup, seperti melipat tangan atau berpaling, karena mereka merasa tidak nyaman di dekatmu. Mereka mungkin juga menghindari kontak mata langsung. Ini bukan hanya kebetulan, tetapi merupakan tanda bahwa mereka tidak ingin lebih terhubung secara emosional. Yang kedua, mimik wajah yang tidak sesuai dengan kata-kata. Kadang-kadang, meskipun seseorang mengucapkan kata-kata yang sopan atau ramah, ekspresi wajah mereka justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Jika senyum mereka tidak sampai ke mata atau ekspresi mereka cenderung kaku, ini bisa menjadi tanda ketidaksukaan yang tersembunyi. Orang yang menyembunyikan perasaan mereka seringkali tidak bisa sepenuhnya menutupi emosi mereka melalui wajah. Yang ketiga, kurangnya inisiatif dalam percakapan. Jika seseorang tidak menyukaimu, mereka biasanya tidak berinisiatif dalam percakapan. Mereka tidak akan banyak bertanya tentang kehidupanmu atau menunjukkan minat. Percakapan mereka akan terasa satu arah, dan seringkali tanggapan mereka singkat dan tidak menggugah. Mereka mungkin memilih untuk berbicara dengan orang lain di sekitar, menghindari interaksi lebih jauh denganmu. Yang keempat, perilaku menghindar atau dingin. Jika seseorang menghindar secara terang-terangan, misalnya duduk jauh dari kamu atau tidak terlibat dalam kegiatan kelompok yang melibatkanmu, itu adalah tanda yang jelas bahwa mereka merasa tidak nyaman denganmu. Mereka mungkin mencari alasan untuk tidak berada di sekitar kamu atau mengalihkan perhatian ke sesuatu yang lain, seperti ponsel mereka. Yang kelima, tanggapan yang cenderung datar atau singkat. Jika seseorang tidak menyukaimu, mereka sering memberikan tanggapan yang terkesan datar dan tidak bersemangat. Mereka tidak akan memberi respons yang mendalam atau berusaha untuk membuat percakapan lebih hidup. Semua ini menunjukkan bahwa mereka cenderung menjaga jarak dan tidak tertarik untuk terlibat lebih jauh. Lantas, bagaimana cara menghadapi situasi ini secara bijak? Pertama, jangan terjebak dalam perasaan negatif. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan terjebak dalam perasaan negatif. Memang sulit ketika kita merasa tidak disukai, tetapi penting untuk tidak membiarkan hal itu mengubah perasaan kita tentang diri sendiri. Jika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Jangan biarkan itu merusak keseimbangan emosionalmu. Ingat, kontrol diri adalah kunci. Kedua, terapkan prinsip stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam stoikisme, filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, bukan pada apa yang tidak bisa kita ubah. Kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, tetapi kamu bisa mengontrol reaksi dan sikapmu. Jika seseorang tidak menyukaimu, itu adalah sesuatu yang di luar kendali kamu. Apa yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu merespons situasi tersebut dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ketiga, berpikir rasional dan objektif. Jika kamu merasa seseorang tidak menyukaimu, cobalah untuk berpikir rasional dan objektif. Alih-alih terlarut dalam perasaan kecewa atau marah, bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah ini masalah pribadi saya?
Atau ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Terkadang, ketidaksukaan itu lebih tentang ketidaksesuaian karakter daripada sesuatu yang harus kamu ambil secara pribadi. 4. Jangan bergantung pada pendapat orang lain. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Ketika kita mencari validasi dari orang lain, kita membuka diri untuk kecewa. Fokuslah pada nilai diri sendiri, apa yang kamu yakini benar, dan bagaimana kamu bisa terus berkembang. Pendapat orang lain tidak menentukan siapa kamu. 5. Jadilah pemaaf dan lepaskan rasa marah. Selain itu, Stoikisme mengajarkan untuk memaafkan dan melepaskan rasa marah. Jika seseorang tidak menyukaimu, kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan itu merusak hubunganmu dengan orang lain, atau bahkan hubungan dengan dirimu sendiri. Biarkan perasaan negatif itu berlalu dan pertahankan ketenangan batin. Sebagai penutup, jadi, jika kamu merasa seseorang tidak menyukaimu dan berusaha menyembunyikannya, ingatlah bahwa ini adalah hal yang sepenuhnya normal dalam interaksi manusia. Kita tidak dapat mengontrol perasaan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah kita bahas, baik dari sudut pandang psikologis maupun stoikisme, kita dapat tetap tenang, bijaksana, dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, diri kita sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan jika kamu punya pengalaman atau pemikiran tentang topik ini, bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan biarkan perasaan negatif orang lain merusak kedamaian batinmu. Tetaplah positif dan terus berkembang.